Mau nge-spill cerita, awal mula aku bikin sewa backdrop dekorasi kayak gini dan beberapa alasan kenapa aku bikin sewa backdrop dekorasi ini murah. Kenapa aku bilang murah? Karena di sini tuh pasarannya masih 800 sama 1 juta ke atas. Sedangkan di aku 500-600 tuh sudah free ongkir bongkar pasang. Kemarin banyak teman-teman yang nanyain tiang backdrop aku. Nah, aku pakai tiang backdrop ini ya guys. Ini tuh sebenarnya untuk foto studio, tapi aku pakai tiang backdrop ini karena biar simple bawanya kemana-mana, kan dia ada tasnya. Nah, tiangnya tuh kayak gini. Untuk lebar dia 3 meter dan tingginya juga 3 meter. Untuk teman-teman yang nggak ngedekor pun, tiang ini tuh backdrop untuk latar belakang konten masih bagus ya guys ya, cukup lah menurut aku. Masalah harga juga terjangkau, nggak mahal, ada beberapa ukuran dan pilihan. Kalau kalian bingung carinya di mana, nah ini udah aku taruh di keranjang kuning, bisa langsung di check out. Dan dia ada 4 batang besi kayak gini yang mempermudah aku kalau misalnya si customer aku ini minta untuk pasang di ruang tamu, ruang tengah, jadi bisa menyesuaikan. Misalkan ruang tamunya kecil, itu bisa aku kurangin 1. Makanya waktu pas pada saat pemesanan aku selalu jelasin ke customer kalau maksimal itu tinggi 3 meter, lebar 3 meter atau menyesuaikan tempat. Sebelum lanjut cerita, aku mau minta maaf dulu karena di sini customer aku minta pasangnya di ruang tengah dan nutup jendela, jadi rada gelap videonya. Kalau misalnya untuk pemasangan dekorasi, biasanya aku tanya ke customer aku mau pasang di mana. Pun kalau misalnya customer aku minta di tempat yang gelap kayak gini, biasanya aku saranin untuk di ruang tamu. Tapi kalau nggak mau, gak apa-apa, karena customer kan punya pilihan dan kita sebagai pendekor cuman bisa nurut. Lanjut ke topik awal ya guys. Jadi di sini kenapa aku bikin sewa backdrop dekorasi kayak gini. Sedangkan di daerah aku ini jarang orang lamaran itu pakai dekor. Kalaupun ada paling 1 atau 2 orang. Makanya pas saat aku mikir untuk buka sewa dekorasi ini, fokusnya ke orang yang mau akad sederhana di rumah tapi pengen tetap punya momen. Sedangkan pas saat aku nikah dulu tuh aku nggak dapet sewa dekorasi yang sesuai sama budget aku. FYI, dulu aku nikah di sini tuh semuanya aku urus sama suami. Bahkan kita tuh untuk akad aja kita datang ke KUA bayar 600.000 supaya lebih hemat karena memang budgetnya kecil. Sedangkan kalau kita minta urusin sama pihak penghulu di sini tuh kita harus bayar 1.500.000. Tapi karena nikah cuma sekali seumur hidup ya, jadi aku minta sama suamiku untuk minimal adalah foto kenang-kenangan gitu. Cuman karena kita cari-cari dekorasi yang murah itu nggak ada yang sesuai sama budget kita, akhirnya kita mutusin untuk foto di studio tapi sama keluarga. Pada waktu itu foto studio plus makeup itu aku kena 1.800.000 di sini. Kenapa waktu itu aku nikah cuman akad aja? Karena untuk pihak suamiku tuh di bulan yang sama ayahnya nikahin 4 orang anak, 2 orang laki-laki kembar kakaknya suamiku, kakaknya yang nomor 2 yang perempuan 1 sama suamiku. Dipikir dari segi ekonomi, suamiku juga nggak mumpuni untuk pesta besar-besaran. Dan dari pihak keluarga aku juga, ibu aku tuh janda, anak 7, kerjanya cuma sendiri. Macam egois banget gitu kalau aku misalnya minta nikah terus rame-rame yang pesta mewah kayak gitu. Aku sama suamiku tuh udah sama-sama kenal dan saling nerima kondisi keluarga masing-masing kalau kita tuh sama-sama dari keluarga yang kurang mampu. Pada waktu itu suamiku pernah bilang kalau dia mau merantau dulu lah untuk mantesin di hari pernikahan kita nanti. Cuman pas dipikir lagi, kenapa nggak kita nikah aja, kalau misalnya dia merantau pun cuman untuk biaya pernikahan. Sedangkan setelah menikah kan kita tetap endingnya tetap berjuang bareng-bareng. Jadi waktu itu kita izinlah ke orang tua kita untuk menikah seadanya. Dan aku ingat banget waktu itu setelah menikah kita cuman megang uang 200.000. Kita beraniin untuk berangkat travel nyari penumpang di pinggir jalan berdua.
Buat teman-teman, jangan takut miskin karena menikah. Karena pernikahan itu membuka pintu dan peluang rezeki yang lebih banyak lagi. Karena dari modal 200.000, nyatanya sekarang aku bisa punya modal untuk buka dekorasi. Kita bisa kumpul-kumpulin duit untuk DP mobil baru. Alhamdulillah sekarang mobilnya udah baru. Walaupun kredit, paling enggak kan udah nggak rusak-rusak lagi. Makanya di sini aku sama suamiku sepakat buka dekorasi tapi dengan harga yang low budget. 500.000 udah include semua termasuk ongkir bongkar pasang untuk wilayah Tulang Bawah. Para bestie-bestie sekalian udah bisa ngabadiin momen di rumah sama teman-teman, sama keluarga, sama tetangga, sama sanak saudara yang jauh. Intinya walaupun acara kecil tapi tetap ada momen kebersamaannya gitu. Alhamdulillahnya juga aku sering dapet job citanan, tasyakuran bayi, dan acara lamaran. Buat para customerku yang udah mempercayakan aku menjadi bagian dari acara spesial kalian, terima kasih banyak untuk kepercayaannya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Aku akan terus mengevaluasi kinerja aku di bidang dekor ini, memperbarui, memperbaiki, dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Bismillah, di sini tuh perjalanan bisnis aku baru banget dimulai. Buat para senior aku yang ngasih banyak saran, terima kasih banyak ya buat kalian yang udah ngasih saran, masukan. Terima kasih untuk banyaknya informasi dan ilmu yang bermanfaat untuk aku. Nah, di sini juga aku mau kasih tahu kalau suamiku dulu sebelum menikah itu kurus, kering, kerempeng kayak orang kurang gizi, dan sekarang itu badannya berisi dan gagah. Rahasianya ada di keranjang kuning.